materi pendidikan kewarganegaraan. Dan perkenalkan di sini dengan saya sendiri Yuda Maulana, NIM 2104010101. Saya Nurul Alfitrah, NIM 22040108. Saya Gilang Putra Ramadan dengan NIM 2204012070. Saya Agustina Triputri Warugu dengan NIM 220401106. Saya Puja Oktaviani dengan NIM 2104011121. Berikut video dari pembahasan materi kami. Silakan menyaksikan. Saya Yuda Maulana, NIM 2104010101 akan membahas materi konsep pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang pertama, di mana ada kesadaran akan identitas nasional pendidikan kewarganegaraan, mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap identitas nasional termasuk sejarah, budaya, bahasa, dan simbol-simbol mencirikan sebuah bangsa. Yang kedua, patriotisme, cinta tanah air, mendorong rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan yang membangun solidaritas dan persatuan di antara warga negara. Yang ketiga ialah kemampuan berpikir kritis tentang isu kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis isu-isu kebangsaan seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut poin keempat ialah pengembangan keterampilan kewarganegaraan aktif. Mendorong partisipasi aktif dalam kewarganegaraan termasuk pemilihan umum, kegiatan sukarela, dan advokasi untuk perubahan sosial yang positif. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan kepedulian. Masyarakat mengajarkan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk memberikan kontribusi positif dan membantu mereka yang membutuhkan. Terakhir, poin keenam, pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Memberikan pengetahuan yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya menjalankan keduanya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami konsep menerapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, individu dapat menjadikan bagian yang aktif dan berkontribusi dalam membangun sebuah bangsa yang maju dan beradab. Nama saya Puji Oktaviani dengan NIM 2104011121 akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki klasifikasi materi yang dirangkum dalam pembelajaran berdasarkan buku apa, mengapa, dan bagaimana norma Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditulis oleh buku Hamid Darmadi. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu terbagi sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ruang lingkup konstitusi bangsa. Yang ketiga, ada ruang lingkup HAM atau hak asasi manusia. Yang kelima, ada ruang lingkup Pancasila, ruang lingkup globalisasi, dan ruang lingkup kekuasaan dan politik. Perkenalkan, nama saya Agustina Triputri Warugu, NIM 220401106. Saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana. Hal tersebut juga diungkapkan oleh filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Yang kedua itu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Menurut Sukanto 1982 menegaskan dalam perspektif sosiologi bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologi ini juga kita diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut kita sikap secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Menurut Bung Karno juga, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi yaitu Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia.
Penataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Secara spesifik, fokus dari kajian ini yaitu melalui pendekatan politik, di mana kita menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Saya Gilang Putra Ramadan dengan NIM 220401270 akan membahas poin keempat. Dalam dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sangatlah beragam dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun luar pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa hal yang akan dihadapi dalam dinamika dan pendidik seperti perubahan sosial dan politik, ketidakseimbangan informasi, isu-isu global, dan juga kurangnya keterlibatan siswa. Dalam menghadapi dinamika dan tantangan ini, pendidikan kewarganegaraan patutnya dapat beradaptasi dan juga berkembang agar memastikan bahwa siswa bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfitra dengan NIM 2204011008. Di sini saya akan menjelaskan materi kami dengan poin yang kelima, yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi pendidikan dan kewarganegaraan adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, hak manusia, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan urgensinya itu terletak pada pembentukan generasi yang mampu berpartisipasi aktif untuk generasi dalam kehidupan demokratis, memahami perbedaan, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masa depan kita yang lebih baik. Sekian video dari kelompok kami yang membahas tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.